Jadi saya bilang Pak Jokowi akan maju itu jangan dicap kutu loncat. Beliau ada kutu yang diloncatkan. Oke. Ngerti? Rakyat yang meloncatkan, partai yang akan mengusung yang meloncatkan. Nah, kalau perdebatan ini seolah takut, karena saya itu tergelitik dengan itu apa benar ketua DPRD harus seizin saya gitu tuh, wah itu tadi sih aneh gitu loh, aneh gitu, ya, terlampau tinggi banget gitu loh, ya kan? Dan saya ke depan ini itu nggak akan terjadi. Kalau sampai fraksi Demokrat tidak mengizinkan, SBY harus malu, itu berarti takut sebelum bertanding. P3 juga gitu. Semua partai kalau fraksi yang di DPRD nggak mengizinkan Jokowi, seharusnya pimpinan partai politik malu. Buah dari melejitnya nama Jokowi, tingkat elektabilitas PDI Perjuangan ikut naik. Hal ini diakui oleh jajaran pengurus PDI Perjuangan. Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat elektabilitas PDI Perjuangan merangkak naik seiring dengan naiknya elektabilitas Jokowi. Jadi memang ada korelasi antara elektabilitas Jokowi dengan PDI Perjuangan. Kini PDI Perjuangan menghadapi dilema, apakah akan tetap mencalonkan Megawati atau mendukung pencalonan Jokowi. Semua langkah politik itu punya konsekuensi sendiri-sendiri. Ya, nama Joko Widodo masih hangat dibicarakan sebagai capres yang paling menjanjikan untuk 2014 mendatang. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Jokowi, harus menanyakan kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Namun demikian, jika memang Ibu Megawati akan merestui Jokowi sebagai capres 2014, Pak Jokowi juga harus meminta restu dari DPRD DKI Jakarta karena memang harus meminta izin terlebih dahulu. Kita mungkin masih ingat dengan peristiwa ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Priyanto ingin mengundurkan diri, namun demikian DPRD DKI Jakarta tidak mengizinkan Bapak Priyanto untuk mengundurkan diri. Dan apakah ini akan ada pertarungan dalam DPRD DKI Jakarta paling tidak untuk menghadang Pak Jokowi sebagai Capres 2014? Kami akan berbincang mengenai hal ini, di mana jadi Capres Jokowi harus dapat restu dari DPRD dengan 4 orang narasumber kita pada malam hari ini. Di samping saya adalah Bapak Irman Putrasidin, beliau adalah pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bung Irman. Ya, terima kasih bersama kami. Hadir juga Bapak Priyanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Pri, apa kabar? Baik, Bapak. Iya, nanti bisa sharing pengalaman Pak ya dengan informasi tadi yang saya sampaikan. Dan juga dengan Pak M. Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, ya, Bang Sanusi. Terima kasih bersama kami. Waalaikumsalam. Dan juga dengan Bang Boni Hargans, pengamat politik. Selamat malam, Bang Boni. Baik, saya ke Bang Irman dulu nih ya. Mungkin secara hukum tata negara begitu ketika kita lihat dari landasan hukum dulu mungkin begitu ya Bang Irman ya. Ya, secara hukum tata negara ketika seorang yang sedang menjabat begitu ya seperti gubernur dan wakil gubernur yang ingin mengundurkan diri itu memang harus meminta persetujuan dari DPRD terlebih dahulu atau DPR. Jadi persoalan ini pertama adalah muncul pertanyaan akademik ketika tahun 98 itu Soeharto menyatakan diri berhenti. Iya. Jadi ketika itu memang masyarakat menginginkan untuk Soeharto mundur dari jabatannya. Ketika itu tahun 98. Ketika itu perdebatan tentang konstitusionalitas belum terlalu hidup karena kekuasaan begitu masif di situ. Yeah. Nah, kemudian tiba-tiba kita yang bergelut di dunia hukum tata negara kemudian terhentak ketika Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden. Yeah. Pertanyaannya adalah kok berhenti begitu aja dia kok gitu kan? Iya. Enak aja kok berhenti, tidak ada apa gitu kan? Minta izin paling tidak begitu ya? Kira-kira begitulah sama MPR atau apa, pergi udah berhenti padahal udah 32 tahun berkuasa di situ. Nah, padahal ini adalah jabatan yang sifatnya jabatan negara yang elected ketika itu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat kita. Rakyat memilih dia 5 tahun ya. 5
5 tahun, kontrak sama rakyat 5 tahun dia di situ, dipilihlah dia kepada presiden. Kok tiba-tiba dia menyatakan diri berhenti? Nah, disitulah pertanyaan akademik dalam hukum konstitusi kita, apakah jabatan-jabatan negara ini sama dengan sifatnya jabatan negeri, pegawai negeri? Kalau pegawai negeri dia mau berhenti, nggak masalah, dia punya hak subjektif untuk resign, mengundur pegawai perusahaan juga begitu kan? Resign, dia mengundurkan diri. Tapi jabatan-jabatan negara yang sifatnya elected, ya, elected official, dipilih oleh rakyat secara langsung, maka bisakah dia karena bosan aja deh, bosan dia jadi presiden, udah berhenti aja deh. Nggak enak badan saya ini pribadi ya, bukan bisa ke hak subjektif. Maka itu menjadi pertanyaan, adakah hak subjektif itu dimiliki oleh jabatan-jabatan seperti ini? Nah, itu mungkin kerangka akademiknya perdebatan ini seperti itu. Artinya memang sebenarnya tidak diizinkan secara konstitusional untuk melakukan saya belum sampai ke sana, saya belum sampai ke sana menjelaskan seperti itu, bahwa ini kerangka akademiknya perdebatan-perdebatan ini. Bisakah seorang gubernur, bupati, wali kota, ya, tiba-tiba ditawari jadi menteri, pergi begitu aja. Padahal kemarin kita pilih dia berapa triliun kita habisin untuk milih dia, kan seperti itu. Gitu, pergi begitu aja. Kenapa? Karena saya diangkat jadi menteri, kata rakyat, jangan dulu pergi, jangan dulu di situ. Gitu, kita udah kontrak ini, kamu janji sama saya 5 tahun kamu mau majukan ini begini, janji pilih, tiba-tiba pergi begitu aja. Tunggu dulu. Kira-kira itu kerangka akademiknya perdebatan ini di situ. Itulah yang terjadi mungkin ketika kasus Pak Pri itu. Ketika kasus Pak Pri itu bisa jadi bahwa ada memang problematik dalam kekuasaan pemerintahan, tapi ketika itu saya yang berpendapat pertama bahwa tidak serta-merta Pak Pri bisa pergi begitu saja, gitu. Harus ketok-ketok pintu DPRD dulu, suka atau tidak suka. DPRD itu adalah representasi rakyat di situ, suka atau tidak suka. Dengan segala kepentingan politik di DPRD itu, dengan segala liarnya motivasi politik, DPRD itu dia adalah lembaga yang merepresentasi rakyat selama 5 tahun itu. Sebenarnya pertanyaannya adalah ditanya lagi rakyat bisa atau tidak seperti itu. Nah, tapi lembaga formal yang bisa menjawab bisa atau tidak adalah DPRD itu di situ. Makanya ketika itu kasus Pak Pri dia memiliki basis konstitusional itu, yang kemudian ketika Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI kan sempat polemik juga. Solo izinnya enggak? Izin Solo enggak? Nih, paripurna kan Solo di sana. Seperti itu. Ya diizinin, nggak ada problem. Ya udah, monggo. Oke, baik. Kita nanti juga akan berbincang nanti dengan narasumber kita yang lain juga, termasuk tadi Pak Pri. Kita masih ingin tunggu ceritanya nanti berkaitan dengan ketika peristiwa mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Kami akan kembali setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ada Apa Berita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Pemirsa, Ketua DPRD DKI Jakarta telah mengatakan, pernah menyatakan pengalaman di DPRD DKI Jakarta pada di akhir masa pemerintahan Fauzi Bowo, di mana kala itu Pak Priyanto mengajukan pengunduran diri sebagai jabatan wakil gubernur. Namun demikian, ajuan tersebut berujung penolakan kepada DPRD. Baik, nah ini mungkin kita tanya sedikit dengan Pak Pri ini. Pak Pri, ketika itu memang secara hukum begitu ya, memang sudah mengajukan kepada DPRD DKI Jakarta dulu, atau memang langsung menyatakan ingin mengundurkan diri? Baik, saya datang ke sini itu ada SMS. Jadi saya mau datang ke sini itu karena tertarik, dikatakan pencapresan Jokowi harus izin DPRD, kata Ketua DPRD. Menarik bagi saya. Kita harus menguji kata-kata itu. Pertama, ada 3 hal nanti. Saya akan sedikit Pak Irman tadi. Kalau yang disampaikan Pak Irman tadi, kok enak banget mundur, iya. Itu satu sisi. Tapi kalau kata mundur itu memang situasinya dinilai rakyat memang pantas untuk mundur, kan bisa saja. Iya kan? Jadi mesti harus dari 2 hal melihatnya. Tapi kalau udah jadi menteri, udah kaya terus mundur, ya memang nggak boleh. Tapi kalau ada alasan, ya, alasan yang bisa. Dari tadi saya juga lihat, dari dipilih rakyatnya harus tanya kepada rakyat. Bukan anggota DPRD. Karena DPRD itu setingkat dengan pemerintah daerah. Yang disebut pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. Nah, oke, untuk sementara saya cerita diri saya. Penuh kepentingan
waktu saya itu. Ya. Jadi saya katakan urutannya ya. Tanggal 11 November bulan 11 tahun 2011 jam 11 saya menghadap Mendagri. Ya. Saya akan mundurkan diri, caranya bagaimana Pak? Apa sebabnya? 1, 2, 3, 4. 2 jam. Jadi langsung ke Mendagri terlebih dahulu ya? Ya. Oke, kemudian? November. Ya. Tolong laporkan Bapak Presiden. Itu terakhir saya mau keluar dari pintu. Saya tunggu, nggak ada reaksi. Karena petunjuknya, Pak Pri kirim surat ke Presiden UP saya. Saya kirim surat tanggal 23 Desember. Ketua DPRD nyalahkan. Belum ada jawaban dari Mendagri udah nyalahkan. Wagub, kamu kirim surat kepada saya. Oke, saya kirim surat. Ya. Menurut undang-undang, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa berhenti karena 3 hal. Meninggal, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Dari ini nanti jadi mengundurkan diri sebenarnya boleh ya? Waduh, dalam undang-undang diperbolehkan. Dan seterusnya di bawahnya terpidana. Oh enggak, yang dulu. Jadi yang C yang diberhentikan itu karena kasus. Ya, itu moral. Ini dirapatkan moral macam-macam. Ya. Nah, terus yang A sama B meninggal sama mengundurkan diri itu diulas lagi. Ya. Ada kata-katanya, seingat saya A dan B ayat itu adalah gini, mengusulkan ya, memberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan mengusulkan oleh pimpinan. Jadi cuma memberitahu, tidak perlu ada persetujuan begitu ya, tidak perlu ada izin. Baik. Nah, gitu. Oke, sebentar. Saya harus selesai ini. Ya. Itu hak perorangan, hak politik dalam demokrasi. Maka si pembuat undang-undang seperti itu. Ya. Bayangin saja kalau waktu zaman saya itu ya, banyaklah di buku saya gitu. Saya itu harga diri itu di atas. Dan kalau saya tanya kepada beberapa yang, nah gini Mbak, setelah Jokowi menang, saya ditanya TV One, talkshow, 100 hari Jokowi. Ada masyarakat di Rawamangun, Pak, saya sudah membaca buku Bapak cetak 7 juta, sebarkan kepada masyarakat Jakarta biar tahu. Itu pun Pak Fauzi sudah kalah. Bayangin saja. Baik. Nah, jadi gini, itu hak. Nah, persoalannya mengapa? Itu ada kepentingan. Bagaimana Dirjen Oda itu tidak adil, Kementerian Dalam Negeri tidak adil. Bagaimana menghambat saya untuk tidak bicara di rapat paripurna? Sepertinya Diki. Padahal Pak Diki, Wakil Bupati Garut itu yang ngatur Kementerian Dalam Negeri, saya tanya. Dulunya cuma biasa, Kementerian Dalam Negeri ngatur. Dia harus pidato di rapat paripurna. Tapi kalau untuk saya, enggak. Tidak diperbolehkan ya? Bukan gitu. Dirjen Oda itu ngomong, tidak diatur dalam perundang-undangan. Lalu ada, memberi petunjuk rinci dia. Baik. Yang mengatakan enggak, tapi kan enggak benar gitu. Ya baik, mungkin sebelum ke Bang Sanusi saya tanya ke Bang Boni dulu. Bang Boni nih, dari pengamatan Bang Boni kira-kira nanti. Sebetulnya perdebatan seperti ini tidak hanya dalam kasus kita inilah. Di Amerika itu juga ada perdebatan yang lama sekali antara Kongres dan Presiden soal kewenangan menentukan perang. Apakah perang itu kewenangan dari eksekutif, artinya Presiden, atau kewenangan dari atau kewenangan bersama Presiden dan Kongres. Ya, orang-orang kongresialis mengatakan bahwa harus ada pertimbangan dan persetujuan dari DPR, dari Kongres. Presidensialis bilang nggak perlu, ini kan politik luar negeri dan itu kewenangan Presiden. Dan dalam banyak kasus Presiden Amerika juga mengambil sikap sendiri untuk menyatakan perang. Nah, dalam konteks kita ini tidak tegas seperti itu perdebatannya. Ini masalahnya dibikin-bikin. Saya melihat ini ada upaya merekayasa fakta hukum aja untuk mencegah Jokowi. Jadi aturannya tadi sudah dibilang sama Pak Prianto bahwa ada klausul mengundurkan diri. Nah, harus kita mengerti dalam konsep tata negara. Ini Pak Irman kan ahli tata negara, mesti beliau yang menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah
itu kan posisinya setara. Ada check and balance di sana, saling kontrol. Nah, bagaimana kalau dua institusi ini setara, terus tiba-tiba dinyatakan bahwa kalau lu mau mundur harus persetujuan di sini. Kalau persetujuan, asumsinya bahwa ada yang superior dan inferior. Nah, disitulah DPRD, kalau ketua DPRD bilang harus persetujuan dia nggak ngerti hukum tata negara, dia nggak ngerti aturan sistem politik. Harus diajarkan lagi. Karena ini arti asumsi dia bahwa DPRD lebih tinggi dari pemerintah. Itu nggak benar. Kalau dia setara, maka yang benar kata Pak Prianto, butuh cuman pemberitahuan saja ya, pemberitahuan, karena harus ada legalisasi dia mundur. Karena DPR adalah representasi dari rakyat. Sederhana seperti itu. Jadi mungkin jadinya gini loh, kalau memang mau menjegal Jokowi, cara itu tidak tepat. Baik, itu pernyataan dari Bang Boni ya. Ya, mungkin kembali ke sebelum Pak Jin, tambah menguatkan. Iya, silakan Mas. Ada pertanyaan kritis sampai sejauh mana sih sebenarnya otoritas DPRD? Udah setara itu pemerintah itu. Tapi gini, bukan gini, ada pasal berikutnya. Seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa diberhentikan sementara oleh presiden tanpa usul DPRD karena tersangkut korupsi. Baik. Satu, presiden bisa menghentikan kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa usul dari DPRD kalau terbukti makar. Tadi sementara, sementara. Kalau yang ini berhenti karena makar. Jadi kekuatan menghentikan itu tidak ada di DPRD. Nah itu loh Bang. Baik. Mungkin ke Bang Sandi sendiri, apakah juga sudah mulai dibahas? Enggak, saya heran. Boleh saya dikit enggak? Konteksnya apa itu ketua DPRD bilang bahwa... Nah, kita ingin tanya juga nih Bang Sandi, mungkin rekannya di DPRD. Aku tahu konteksnya, aku mau datang ke jurisprudensi saya. Aku kira itu benar, beradu. Baik, apakah Bang Sandi sudah mulai dibahas sih mengenai hal ini ya? Apalagi Pak Kepala DPRD sudah mengatakan. Jadi kalau kita bicara capres masih panjang nih. Kita bicara yang case-nya Pak Pri itu, case-nya Pak Pri kenal saya dan memang kita yang backup. Jadi jujur aja, Dewan ini literaturnya nggak ada, sehingga akal-akalan betul. Karena penguasa punya penguasa. Mintalah surat ke Depdagri tentang tata cara persidangan istimewa. Dibuatlah. Sampai pernyataan Pak Pri bilang tidak ada penyampaian pidato Pak Pri dalam pandangan. Padahal dia boleh menjelaskan kenapa dia mundur, tapi dia tidak menjelaskan. Itu yang jujur, tidak jujur. Jadi gini, pengertiannya apa? Karena Dewan waktu itu bingung, ini baru nih, seolah-olah begitulah ya. Dibuatlah terus bersuratlah kepada Depdagri, minta literatur bagaimana sih sidang istimewa, dibikin tok seperti rundown acara. Pertama ini, kedua, aneh juga gitu. Tetapi kita sudah berargumen, ini yang tadi bilang ini politik, karena ini politiknya tinggi sekali, karena kan dikhawatirkan Pak Pri maju dan segala macam. Tetapi jujur saja, orang mengundurkan diri, Dewan tuh hanya melantik, ya. Dewan itu nggak ngapa-ngapain, meresmikan pelantikan oleh Depdagri. Jadi gimana? Karena yang memilih rakyat sekali lagi begitu ya. KPUD yang menentukan. Sebetulnya secara literaturnya seperti itu, tapi memang tadi balik lagi ini kan politik, kekuatannya seperti apa. Lobby kita nggak sampai waktu itu karena kekuatan. Memang jujur saja Pak Pri konfrontasi sekali pada saat itu ya Pak. Saya sendirian. Sama saya Pak, sama Gerindra Pak. Baik, kita jadi memang konfrontasinya, jadi sehingga itu situasinya. Jadi kalau kita kaitkan sama sini, jadi saya nggak tahu ntar politiknya mau dibuat apa. Nah itu masih menjadi tanya ya. Kan coba tanya ya, waktu Mendagri jadi gubernur terus diminta oleh SBY menjadi menteri. Ada nggak DPRD bilang harus restu kami ya menjadi menteri? Nggak kan? Kenapa dalam konteks Jokowi ini dipersoalin? Jadi ada perbedaan standar begitu ya. Nanti mungkin Mbak Depan juga bisa berkomentar mengenai hal ini. Jangan kemana-mana, kami harus break kembali. Kami kembali lagi sesaat lagi setelah pariwara berikut. Ya, sudah ada perbincangan menarik sebelumnya dalam hal mengenai apakah memang Jokowi ketika akan mengundurkan diri harus meminta restu dari DPRD terlebih dahulu, mengingat dari kasus atau peristiwa Pak Prianto ketika mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Baik, Bang Irman kembali ke komentar nih ya Bang. Jadi sebetulnya mana yang sekarang harus dipakai begitu ya? Tadi kan disampaikan sudah oleh Pak Pri sebetulnya boleh mengundurkan diri dan Dewan itu hanya sebatas diberitahu saja, bukan mereka yang memutuskan untuk memperbolehkan atau tidak. Jadi begini, dulu begitu memang, bahkan diberitahu pun nggak perlu ada. Gitu. Jadi ketika kasus Pak Prianto inilah yang mulai proses ketatanegaraan kita itu berubah di situ. Dan saya termasuk yang mendorong untuk DPRD untuk memberikan ruang kepada Pak Prianto untuk berbicara speech di hadapan DPRD. Kenapa dia harus mundur? Dan DPRD bisa mengambil kesimpulan untuk menolak atau tidak menolak pengunduran diri itu ketika menurut penilaian objektif DPRD
jangan dulu mundur, kita masih membutuhkan nih Pak Prianto nih di situ. Bisa begitu, kan nggak bisa lari begitu saja kan, gitu kan? Orang ditolak mundur atau tidak diberi izin bukan karena dia tidak cakap, karena dibutuhkan situ. Jadi misalnya saya gubernur nih, tiba-tiba saya mau jadi menteri, diangkat jadi menteri, baru kemarin saya terpilih di situ. Maka ini yang kemudian basis konstitusionalitasnya, izin dulu ke rakyat nih, gitu. Cuma persoalannya rakyat itu siapa? Mekanisme kita adalah mekanisme yang paling dekat adalah lembaga perwakilan rakyat itu. Jadi bukan logika membenturkan DPRD atau pemerintah mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Artinya masih ada standar yang berbeda ya di berbagai tempat dan juga mungkin berbagai kasus ya. Seperti di menteri mungkin DPRD-nya. Mulai ketika kasus Pak Prianto, standar itu mulai berlaku. Kalau startnya itu ketua DPRD bilang harus izin mereka, itu udah nggak benar. Itu kan asumsinya dia adalah superior, inferior to eksekutif. Jadi menurut saya bagaimana nggak ada perdebatan lagi, itu nggak benar, aturan itu nggak ada. Hak dong, kalau dia mau mundurkan diri, DPR tinggal diberitahu, selesai perkara. Sistem politik begitu kerjanya. Dari tadi saya nggak bicara aturan, saya bicara basis konstitusional. Kalau bicara aturan mah nggak perlu saya datang di sini, panggil aja pemerintah itu dia bacain aturannya kan, seperti itu. Basis konstitusional. Jadi ketika DPRD melakukan praktik kepada Pak Pri, dia memiliki basis konstitusional. Ketika Jokowi mau dilantik, kan di situ bisa nggak dia dilantik, kemudian DPRD Solo juga melakukan paripurna di situ yang sempat perdebatan, ini kita izin pergi istri kita atau suami kita pergi dinikahi orang lain atau enggak nih, seperti itu. Makanya perdebatan yang disebut Boni ini itulah yang kemudian saya usulkan kepada revisi undang-undang Pilpres itu, agar jabatan-jabatan yang kemudian orang mau mencalonkan di situ tidak pergi begitu saja seperti itu, karena bisa jadi nanti dia tidak diinginkan untuk menduduki jabatan itu karena dibutuhkan dia di situ, bukan karena dia tidak pantas, seperti itu. Baik, tadi Bang Boni sudah sempat menyebut ini adalah politik begitu ya, mungkin ini juga terjadi dengan Pak Pri ketika itu. Nah ini untuk yang kasus sekarang ini dengan Pak Joko Widodo, apakah juga nanti politik akan sangat berperan dalam hal mungkin menolak atau mungkin mengizinkan Pak Jokowi itu yang maju? Pasti gini loh, DPRD tidak punya kewenangan apa-apa untuk membatalkan pengunduran diri. Tapi kalau memang aturannya mau dibangun dengan logika yang dibilang oleh Pak Irman, menurut saya itu proses politik kemudian, silakan konstitusinya dibangun. Tetapi kan perdebatan itu tetap kekal. Apakah seorang menteri, seorang gubernur, seorang presiden boleh begitu aja mundur? Itu juga memang perdebatan substansial. Tetapi kan pada titik praktis kita kemudian bicara soal aturan mainnya ada nggak? Nah, saya start dari soal posisi antar lembaga. Di situ supaya kita pahami soal kewenangan masing-masing institusi. Dan disitulah lahir kemudian segala macam tanggung jawab, segala macam beban, kewajiban, dan seterusnya, dan hak. Gitu loh. Jadi kalau setara DPRD dan eksekutif, maka tidak ada ruang di mana DPRD menjadi lebih tinggi dari eksekutif. Gitu loh. Dan dalam kasus pengunduran diri ini ya, saya pikir sederhana, kita balik ke konstitusi. Artinya memang DPRD yang sampaikan ketua DPRD sekarang sudah sangat salah begitu ya menurut Bang Boni ya. Ya itu tendensius sekali dan itu politis pernyataannya. Mas Sanusi. Jadi kalau saya tidak menanggapi tanggapan ketua dewan. Jadi sebetulnya gini, memang di dalam undang-undang MD3 gitu dan kasus dewan, memang rapat paripurna istimewa itu tidak dibuat detail, sehingga kemarin itu sepertinya itulah ada celah untuk memainkan peran politiknya. Bagaimana caranya? Bersandarlah ke Depdagri. Kita juga bingung, Depdagri itu sampai buat detail rinci acara seperti bikin rundown yang harusnya nggak perlu dibuat rundown. Rundown yang Pak Pri bilang tadi, rundown pertama pembukaan, baca begana begini, itu rundown, dan tidak ada disampaikan. Pak Pri mendapat kenapa dari sebelumnya nggak disampaikan. Nah itu diperdebatkan lagi. Lah kalau udah minta perdebatkannya kan lucu, tapi memang ini buat-buatan. Secara aturan betul nggak ada. Kita beda, kalau DPR yang presiden itu setara. Kalau pemerintah daerah bukan setara lagi. Memang kita bukan pejabat daerah. Yang namanya DPRD, DKI, DPRD provinsi itu bukan pejabat negara karena tidak dalam aturan undang-undang. Kalau pejabat negara dapat pensiun, kita enggak. Jadi memang kita setara dengan pemerintah daerah. Satu namanya Badan Koordinasi Perangkat Daerah. Jadi bukan lembaga yang terpisah. Jadi nggak bisa saling menjatuhkan. Makanya dalam laporan pertanggungjawaban tidak ada laporan pertanggungjawaban lagi, laporan keterangan juga. Laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dan wakil gubernur. Karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sebetulnya warisan Orde Baru. Kalau dari konsep politik demokrasi, sistem politik demokrasi, itu nggak bisa. Dia harus lembaga yang terpisah. Terpisah dengan kewenangan dengan posisi yang juga setara.
Tapi kenapa kemudian di level daerah DPRD itu seolah-olah perangkat bagian dari Pemda? Itu karena dulu Soeharto membuat semua itu satu komando. Nah, itu warisan aja. Saya tambahin, kalau teman-teman DPRD mengatakan bahwa kalau dibikin lembaga yang setara, maka ini menjadi pejabat negara, nggak ada yang mau bayar pensiunnya. Itu doang, pensiunnya banyak banget DPRD. Pensiun itu bicara soal pegawai negeri, itu berbeda. Sama pejabat negara dapat, DPRD kan dapat pensiunnya karena dikatakan sebagai pejabat negara. Itu undang-undang protokolernya begitu, Bang. Jadi itulah yang kemudian menjadi perdebatan di DPR RI. Gitu. Baik, kita bergeser sedikit dari tadi apa yang sudah kita bicarakan mengenai tadi ya, di mana memang DPRD memiliki kesetaraan dengan eksekutif di Pemprov DKI Jakarta. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi ke Pak Sanusi nih, apakah memang nanti dari DPRD ya, dari Partai Gerindra itu memang sepakat begitu ya jika nanti seandainya Jokowi maju sebagai capres 2014? Gini, kita bicara sepakat. Kalau saya dikasih pidato oleh Panglima Besar ya, Gerindra atau pembina kita nggak risau. Itu hak konstitusinya dia, mau maju silahkan. Jadi tidak ada arahan khusus kepada mau maju. Gerindra. Terus kalau kemudian dia punya sense of belong sama Jakarta, dia mundur juga nggak apa-apa. Silakan, hak konstitusi. Gerindra nggak ada apa-apa. Nggak ada persoalan dengan Pak Jokowi mau maju, siapapun boleh maju. Dan itu disampaikan tegas. Pak Prabowo itu konstitusinya kuat sekali, jadi boleh siapa aja maju. Silakan aja. Iya. Ini juga berkaitan dengan kelanjutan pembangunan tentunya gitu ya. Kalau Pak Jokowi maju kan gubernurnya juga orang Gerindra. Itu sama bilang. Gerindra. Ini dilema sebetulnya buat Gerindra. Jadi sama-sama manis sebetulnya ya. Beda bobotnya. Jadi kalau misalnya Jokowi maju presiden, otomatis gubernur kan Ahok nih, Gerindra, Jakarta jadi Gerindra nih. Tapi persoalannya kalau Jokowi maju, segala survei dan segala macam menempatkan Prabowo setelah Jokowi. Artinya bahwa peluangnya lebih besar di Jokowi. Ini memang musim malakama. Iya, baik, kita masih akan sekali lagi, tapi Prabowo sendiri menurut saya dia tidak akan begitu agresif juga untuk menghadang siapapun. Jadi semua akan berjalan normal. Baik, kita masih punya bagian lain untuk berbincang. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Kami kembali setelah jeda berikut. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah ada bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, halo. Iya, silakan, Pak. Saya menanggapi pernyataan dari Pak Irman tadi, Bu. Iya. Artinya gini, kita kan harus berbicara kelompok yang kepentingan bangsa dan negara lebih dulu, Bu. Jangan kepentingan kelompok, jangan pakai kepentingan kepentingan yang lebih kecil. Kalau misalnya Jokowi mau itu, kan itu kepentingan bangsa dan negara. Yang menentukan kan rakyat, Bu. Jadi kita berbicaranya jangan kita ambil kepentingan kelompok, apa tadi. Baik, terima kasih Pak Yulianto bergabung sama kami. Silakan Bang Irman menanggapi. Ya, begitu memang konstitusi kita dibangun memang untuk kepentingan rakyat dan instrumen konstitusional apa yang dimaksud rakyat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk daerah namanya DPRD di situ. Ya, jadi kalau rakyat menginginkan, maka logika linearnya adalah DPRD no problem, pasti seperti itu. Gitu. Cuman kan ini orang-orang politik melihat DPRD sebagai kumpulan partai-partai politik. Dalam dimensi hukum tata negara, dimensi konstitusi, DPRD itu dilihat sebagai perwakilan rakyat di situ. Walaupun realitasnya adalah kumpulan partai politik. Dalam konteks ini maka tidak perlu dipisahkan antara DPRD dan keinginan rakyat itu. Nggak perlu sebenarnya dipisahkan. Walaupun kenyataannya karena kekuatan partai politik ini mencengkram namanya parlemen kita, realitasnya seperti itu. Akhirnya orang masyarakat mendelegitimasi namanya parlemen, mendelegitimasi DPRD, mendelegitimasi DPR. Bahkan anggota parlemen itu mendelegitimasi dirinya sendiri juga di situ sebagai anggota DPRD. Dia mencopot sendiri kewenangannya, suka seperti itu. Mereka berantem di dalam karena kepentingan itu. Iya, ada kepentingan di situ ya. Baik, kita ingin kembali lagi tadi ke kasusnya Pak Joko Widodo. Nah, ini ingin kami tanyakan juga masalah etika politik nih Bang Irman, yang secara hukum tata negara. Ketika seseorang baru menjabat setahun kemudian dari 5 tahun kemudian dia mengundurkan diri, seandainya seperti itu, bagaimana pandangan Anda? Kan yang pasti begini, saya nggak mau jawab etika politik ya, bukan ahli etika ya. Saya bicara begini, mengundurkan diri itu diberikan ruang ya. Diberikan ruang, tapi tidak bisa yang kemarin yang tadi saya jelaskan bahwa ketika Soeharto tiba-tiba menyatakan diri berhenti tanpa alasan, bisa nggak begitu seperti itu? Itu menjadi perdebatan ketatanegaraan sejak itu, ketika itu.
Makanya ketika mengundurkan diri, speech lah dulu di hadapan parlemen itu. Dan parlemen bisa menilai kenapa dia mengundurkan diri, kenapa yang terjadi di balik ini semua. Kita terima nggak ini pengunduran dirinya atau tidak, seperti itu. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba misalnya saya jadi gubernur, gubernur, setahun kemudian tiba-tiba bentuk presiden terpilih mengajak saya jadi menteri, ya. Bisa tidak saya meninggalkan jabatan? Bisa saja, bisa saja, tapi saya akan bicara di hadapan rakyat di situ. Rakyat siapa? Secara konstitusional siapa? Adalah lembaga parlemen di DPRD itu, dan DPRD akan menilai itu nantinya. Oke, silahkan. Perdebatan ini menjadi abstrak. Ini kan masuk ke wilayah konsekuensi dari ini, konsekuensi ketatanegaraan. Saya pikir kita tidak perlu sejauh itu. Ini kita bicara soal faktanya sekarang. Dan itu fakta itu yang sudah dikungkung oleh aturan main. Ya, dan ada konsep yang melandasinya. Jadi saya pikir apalagi yang harus kita perdebatkan, DPRD bukan lembaga yang lebih tinggi dari eksekutif. Tapi logika Pak Irman itu kan, logika pertanggungjawaban itu ada benarnya juga, cuman tidak ada keharusan di situ. Yang menjadi keharusan itu adalah pertanggungjawaban. Ini memang prinsip konstitusional yang saya jelaskan. Yang menjadi keharusan itu adalah laporan pertanggungjawaban eksekutif yang tahunan itu kepada rakyat melalui parlemen. Kan itu. Nah, di situ parlemen bisa menilai dan bisa menyatakan ini gagal. Misalnya presiden mempertanggungjawabkan tahunan laporan kinerjanya, dan DPR bisa mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban presiden gagal dan dinyatakan tidak diterima. Itu bisa. Tapi itu kan konteksnya ketika eksekutif tidak bisa bekerja untuk rakyat. Nah, kalau eksekutif kemudian menyatakan bahwa saya tidak akan mau melanjutkan jabatan ini, saya mau mundur. Nah, itu kan kembali kepada rakyat mau nggak memutuskan itu. Dan itu hanya bisa ditentukan tidak oleh DPRD karena tidak ada aturan mainnya. Bisa melalui referendum, bisa melalui pemilu dan seterusnya. Tapi kan aturannya juga belum ada. Jadi menurut saya, selama aturan belum ada, kita tidak bisa melebar. Baik, kalau gitu. Baik, saya juga ingin tanya komentar Pak secara pribadi begitu ya, berkaitan dengan komitmen Pak Jokowi dan juga Pak Basuki yang 5 tahun mendatang akan menjalankan tugas sebagai pemimpin DKI Jakarta. Kemudian seandainya memang nanti akan maju begitu Pak, apakah juga nanti ini akan berdampak dengan masalah Jakarta? Gini, sebelum itu. Keputusan presiden hanya batal dengan keputusan presiden. Undang-undang dengan undang-undang. Keputusan MPR, keputusan MPR. Gubernur, wakil gubernur dipilih rakyat. Bukan oleh anggota DPRD. Jadi, suatu contoh yang Jakarta ini. Berapa partai yang mendukung Pak Fauzi Bowo, yang ada duduk di DPRD, tapi kalah. Rakyatnya yang ngomong pilih Pak Jokowi. Masa orang kalah itu yang nanti menentukan boleh nggak? Coba, mari kita rasional. Nah, yang kedua, kalau Mbak bilang baru setahun, gitu. Aku juga dapat SMS, benar itu. Pak, Jakarta masih amburadul, gitu. Masa harus jadi capres? Terus saya bilang, cara berpikirnya bukan Jakarta amburadul. Jakarta itu ganti 5 gubernur yang masih amburadul. Tapi cara melihatnya, ketika si anjabat gubernur 5 tahun, dia cuma bisa nyangkul 1 hektar. Tapi Jokowi baru 1 tahun, dia sudah 3/4 hektar. Kuat mana? Cara berpikirnya gitu dong. Pak Apri, menambah itu, saya punya analogi lain. Ambil contoh begini, ketika presiden selesai berkuasa 5 tahun, lalu dia mau memajukan diri untuk 5 tahun berikutnya. Kenapa kita tidak mempersoalkan? Boleh nggak? Kalau presiden itu gagal 5 tahun, boleh nggak dia maju lagi? Kenapa kita nggak persoalkan? Kan itu juga bisa jadi persoalan. Nah, bagaimana ukuran kegagalannya? Ya, minta dong ke DPR. Apakah pertanggungjawaban dia 5 tahun itu udah berhasil apa belum? Ya silakan. Nah, kenapa kita tidak bilang DPR pusat punya kewenangan menentukan presiden boleh nggak maju untuk putaran kedua? Berdasarkan penilaian dia berhasil apa enggak? Nah, itu loh. Jadi banyak sekali analogi yang muncul kalau logikanya di sana tadi. Jadi menurut saya nggak ada yang benar di situ. Yang benar bahwa lembaga ini setara. Tidak ada yang lebih tinggi. Dan dari hubungan itu lahir segala macam kewenangan, hak dan kewajiban dari masing-masing. Dan tidak ada aturan di dalam undang-undang apapun bahwa DPRD berada lebih tinggi dari seorang gubernur misalnya. Oke, baik. Ya mungkin. Ya Pak Sanusi, kembali lagi tadi masalah tentang Gerindra tadi ya, begitu ya. Nah, ini apakah Gerindra juga sudah ada omong-omongan nih berkaitan dengan Pak Jokowi yang mengungguli berbagai survei dan masalah komitmen 5 tahun Pak Jokowi dan juga Pak Basuki? Pak Jokowi itu, Gerindra mengusung Pak Jokowi dianggap sama Pak Wagub, Ahok, siapa yang terbaik. Di komitmen sama Gerindra nggak ada satu kata pun nggak ada komitmen sama Gerindra. Komitmennya sama rakyat Jakarta, beresin.
Kalau kemudian dia merasa sudah berkomitmen, dia mau tinggalin komitmen sama rakyat, yang mau silakan aja. Kalau kemudian dia misalnya elektabilitasnya tinggi, ya nggak apa-apa juga, survei boleh-boleh aja. Terus dia mau maju, nggak maju boleh juga. Didukung partai nggak apa-apa. Gerindra tidak persoalkan tentang itu. Yang menjadi persoalan adalah bisa nggak dia maju, Dewan menyetujui. Nggak ada aturannya, benar tadi. Nggak ada aturan apa-apa, sekarang tinggal komunikasinya aja sebetulnya. Dewan itu tidak pernah menyetujui. Dewan itu cuma seremoni pelantikan. SK-nya SK Mendagri. Mau ngapain lagi? Tapi etisnya dia bertanggung jawab sama rakyat. Ngomong dong di dalam rakyat, saya mau maju, kalau mau maju. Kalau kemudian reaksinya jelas, bayangin ya, kalau kemudian ditolak sama Dewan, itu diserbu dengan sama rakyat. Waduh, mau diinterpelasi jadi demo berkali-kali, bayangin aja. Oke, baik, kita akan kembali berbincang nanti. Tetaplah bersama kami kembali setelah pariwara. Ya, perbincangan kita malam hari ini cukup menarik, namun sayang sekali kita sudah sampai di bagian akhir. Ya, Bang Irwan, kira-kira apakah nanti ada celah nih kepada dari DPRD DKI Jakarta yang akan menghadang Pak Jokowi seandainya memang nanti akan maju? Saya nggak bicara celah, lubang besar itu dari tadi yang saya cerita itu, bahwa basis konstitusionalnya kuat. Masih ada ya? Ini kan wacana kita ini, ketika kita mengendorse seseorang, maka kita akan suka begitu. Ketika kita mengendorse seseorang secara politik, maka dicarilah celah untuk orang ini tabrak kiri kanan. Artinya peristiwa Pak Pri masih akan terulang lagi nanti dengan Pak Jokowi? Suka atau tidak suka, bukan hanya yang calon presiden, bisa jadi gubernur lain juga di tempat lain, atau bupati di tempat lain bisa seperti itu. Itu bisa muncul tiba-tiba, kan kalau tidak salah ikut konvensi ini ada bupati di salah satu Kalimantan juga. Tiba-tiba nanti dia mau menjadi calon, di sana pasti bergolak juga DPRD di sana, di situ. Ada menteri juga, bagaimana itu, banyak seperti itu. Nah, ketika itu maka sistem itu mulai menggeliat semua. Menggeliat pertama di DPRD DKI ini, cuman tidak sempurna diberikan kepada Pak Prianto ini. Dia tidak diberikan speech, dia di situ. Tidak sempat dikasih speech ya. Tidak sempat, padahal harusnya diberikan sempat speech. Karena itu kebutuhan kita juga, rakyat mau mendengar. Kenapa sih Pak Prianto ini mau mundur ketika itu? Kita mau dengar juga ketika itu sebagai rakyat, untuk kemudian rakyat mulai wakilnya di DPRD untuk mengambil putusan. Nah, nanti ini pemilu presiden ini yang tadi disebutkan apa ada celah. Oh, bahaya Bu, itu tadi basis konstitusional yang kuat bagi DPRD seluruh Indonesia. Saya nggak bicara DKI ya, seluruh Indonesia untuk melakukan itu, untuk melakukan bahwa ini bagaimana nih, ada gubernur, bupati, wali kota kita yang mau calon nih, kata rakyat bilang, ya kita dukung, wah harus DPRD-nya harus memberikan, itu sebagai perdebatan saya setuju. Bukan perdebatan, udah jalan praktek di DKI ini, udah jalan di Solo, itu bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini kan nggak apple to apple. Saya bicara tata negara, dia bicara politik, dia tanggapi. Padahal tidak apple to apple, tidak nyambung ini. Gak bisa dong, sistem politik. Enggak, tata negara itu kan cuma bagian dari sistem politik. Ya, no problem. Itu logikanya salah juga. Saya bicara dimensi konstitusionalnya seperti itu, silakan dimensi politiknya. Tapi Pak Irwan jangan salah, sistem politik ini keseluruhan. Tata negara cuma bagian dari sistem politik. Dan kami membicarakan dan kami belajar tentang sistem politik secara keseluruhan. Nah, dalam konteks itu. Nah, saya kembali ke tadi itu, saya pikir apa yang dibahas Pak Irwan itu kan cuma konsekuensi yang harus dipikirkan, permenungan. Karena konstitusi kita belum menangkap sejauh itu persoalannya. Sama aja, sekarang kita tidak persoalkan menteri maju konvensi dan segala macam. Kenapa sekarang Jokowi dipersoalkan? Ya kan, berarti ada celah di mana mungkin kita perlu membuat aturan baru. Nah, itu permenungannya yang kemudian harus menjadi input bagi sistem politik untuk berpikir apakah parlemen perlu mendiskusikan, perlu ada undang-undang dan klausul yang mengatur kemungkinan itu saya seperti sudah ini. Usulkan agar undang-undang Pilpres itu diubah, karena kalau tidak akan berjalan praktek seperti ini dan sulit tertolak. Dia memiliki basis konstitusional, bukannya DKI. Persis. Nah, gini, ada dalam bupati di Kalimantan juga ikut konvensi, dia dicalonkan, nanti ribut nanti di sana. Dalam konteks pemilihan langsung ada juga konsekuensi lain. Ya, tidak hanya kepada tata negara, tapi juga dalam sistem politik secara keseluruhan. Kalau DPRD dipilih langsung, gubernur juga dipilih langsung, di mana kemudian dasar atau fondasi kuat bahwa DPRD masih punya kewenangan cukup terhadap gubernur? Kan nggak ada. Karena bisa saja pemenang DPRD itu adalah mayoritas oleh partai yang kalah di pemilihan gubernur. Sehingga ketika ada kewenangan spesial dari DPRD pasti tendensius, karena dia bisa mengganggu gubernur yang bukan berasal dari partainya. Nah, disitulah. Jadi menurut saya ini persoalan ini tidak mudah, butuh refleksi yang serius dan kemudian dituangkan dalam konstitusi. Tapi sebelum ada aturan mainnya, mari kita berhenti pada aturan yang sudah ada dengan logika sistem kerja sistem politik tadi. Baik. Sekarang untuk bicara konsentrasi politik yang ada di DPR dari Bang Sanusi, yang mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bang Boni bahwa ini juga akan berpengaruh nantinya.
Jadi kalau di DPRD, saya cuma bicara setahun. Anggaran Jokowi semua lolos. Nggak ada persoalan, ini kan komunikasi politik. Anggaran Pak Jokowi minta apa aja dikasih. Hampir tidak ada yang dijegal di Dewan. Jadi itu lubang besar tadi mungkin nggak akan terjadi peraturannya belum ada nih. Bikin kampung deret peraturannya belum ada, dikasih. Komunikasi politiknya ada. Yang kedua, ya nggak ada problem. Jadi makanya saya nggak tahu kalau persoalan Pak Priyono, tapi secara ini Jokowi nggak ada masalah. Nah sekarang kan kita Dewan itu walaupun perwakilan partai-partai politik kepentingannya banyak, tapi dia lihat bahwa kepentingannya lebih besar. Kita rasionalisasinya sampai. Oh ternyata alasannya memadai, dijelaskan oke. Jadi Anda melihat tidak akan dijegal di tampaknya begitu ya, seperti yang sampaikan oleh makanya kalau Pak Jokowi maju ya nggak apa-apa juga. Kita main-main aja. Oke. Gerindra gubernurnya. Oke baik Pak Pri nih, tadi menanggapi semua yang tadi kita bicarakan. Iya. Jadi saya bilang Pak Jokowi akan maju itu jangan dicap kutu loncat. Beliau ada kutu yang diloncatkan. Ngerti? Rakyat yang meloncatkan, partai yang akan mengusung yang meloncatkan. Nah, kalau perdebatan ini seolah takut, karena saya itu tergelitik dengan itu apa benar ketua DPR dia harus seizin saya gitu tuh. Wah itu tadi sih aneh gitu loh. Aneh gitu. Ya, terlampau tinggi banget gitu loh. Iya kan? Dan saya ke depan ini itu nggak akan terjadi. Kalau sampai fraksi Demokrat tidak mengizinkan, SBY harus malu. Itu berarti takut sebelum bertanding. P3 juga gitu. Semua partai kalau fraksi yang di DPRD nggak mengizinkan Jokowi, seharusnya pimpinan partai politik malu. Harusnya yang ngizinin Gerindra ya, nggak ngizinin Gerindra harusnya, bukan partai lain. Dan itu nggak akan terjadi. Gini loh. Nah ini benar kan ini kan mengada-ada aja Pak. Ini teman-teman ini kan mengada-ada karena ketakutan yang luar biasa terhadap Jokowi. Maka menurut saya teman-teman yang nakal ini kalau mau menghadang Jokowi caranya udah salah. Cari cara lain lah. Terus serius cari cara lain aja. Yang lebih intelektual, yang lebih elegan, yang lebih diterima oleh semua pihak. Ya baik tadi menarik tadi yang sampaikan Bang Sanusi, maksudnya Gerindra yang menahan karena Pak Prabowo yang berpeluang setelah Pak Jokowi. Kenapa kita nggak apa-apa? Karena Gerindra tidak pernah bikin komitmen apapun sama Jokowi dan Pak Ahok. Dia komitmen sama warga. Kalau terus keluarganya merelakan, ya silakan. Itu. Satu hal Mbak, aku coba ditutup. Tadi malam saya itu 2 jam ngobrol sama Pak Jokowi. Benar-benar dia tidak ada ambisi untuk jadi presiden. Benar-benar diserahkan pada Bu Mega. Sekarang beliau juga cerita, saya itu sering sama Bu Mega, tapi tidak pernah menyinggung masalah survei ini ya. Gitu. Beliau itu konsentrasinya ke Jakarta aja. Oh kita kok ribut. Baik, terima kasih banyak Bang Irman, Pak Pri, dan Pak Sanusi juga Bang Boni bersama kami dalam Ada Apa Berita dengan perbincangan kita yang cukup menarik pada malam hari ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa karena Ada Apa Berita masih akan berlanjut hingga 11 malam nanti dan jam 9 nanti akan hadir rekan saya Adam Lubis. Saya Selawangkar pamit, sampai jumpa.